Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam amma ba'du. Jenderal-jenderal yang berada di belakang isu nasab sekarang sudah mulai nampak. Kalau itu sudah nampak sedari dulu bagi penonton, untuk saya ini baru nampak sekarang. Salah satu jenderal yang terlibat di dalam permasalahan nasab ini melibatkan diri ke dalam permasalahan ini yaitu Jenderal Dudung. Saya tidak tahu beliau itu sudah pensiun atau belum, tetapi dari komentar-komentar yang saya baca itu sudah pensiun yang bersangkutan ini. Nah, cuman saya tidak mau memastikan begitu ya, gak mencari-cari buat apa. Nah, cuman ada beberapa video yang lewat ke beranda saya, itu diantaranya waktu yang bersangkutan ini beberapa tahun yang lalu, bukan tahun ya, beberapa bulan yang lalu itu kumpul sama si Imad, ya, laknatullah alaih, berkumpul untuk membicarakan suatu perkara. Itu nanti insya Allah akan kita bahas. Kemudian, nah ini yang menarik juga, ada satu video dari Tempo yang sedang menelusuri dugaan Bapak mantan jenderal ini terkait korupsi tertentu, dugaan itu ya. Nanti juga itu insya Allah akan kita bahas. Yang akan kita bahas sekarang itu rame-ramenya kenapa Bapak ini disebut sebagai Jenderal Baligo. Nah, saya pernah, ini kan lama ya kasusnya, 4 tahun yang lalu. Sebelum saya menjadi YouTuber, saya ini pernah mendengar kabar ini, kemudian terbersit di dalam pikiran saya itu, lah kok aneh begitu ya, jenderal kok ngurus urusan seperti itu. Tapi saya tidak masuk terlalu jauh, karena 4 tahun yang lalu itu saya juga belum terlalu jauh masuk ke dalam urusan nasab ya, masih tidak peduli. Nah, setelah menjadi YouTuber, informasi kemudian meluap menjadi banyak, akhirnya ya potongan-potongan pertanyaan dan potongan-potongan penasaran itu menjadi puzzle yang agak utuh begitu untuk saat ini. Nah, saya tidak mau berkomentar juga mengenai kasus KM50, itu ada yang sudah membicarakannya lebih lama. Saya tidak mau masuk ke dalam masalah yang saya sendiri belum memiliki data yang cukup untuk berbicara tentang masalah itu. Jadi kita akan berbicara dulu tentang masalah ini. Bagaimana Pak Dudung ini ada ambisi untuk saya katakan untuk menjauhkan Habib Rizik dan memberikan stigma bahwa Habib Rizik ini begini dan begitu, dalam keadaan yang bersangkutan ini masih aktif di TNI. Kita akan simak langsung saja ya. Ya, hujatan-hujatan HRS kepada TNI maupun Polri. Ya, kalau katanya, ini katanya nih, kalau katanya sebagai imam besar, kalau dibilang sebagai kiai atau sebagai habib, karena habib atau kiai itu selalu hatinya baik, pikirannya baik, ucapan baik, dan tindakannya juga baik. Jadi kalau ucapannya tidak baik, itu bukan habib namanya itu. Ya. Oke, begini ya, Pak Jenderal yang saya hormati lah. Habib Rizik itu keras terhadap TNI Polri, iya. Tapi apakah kepada seluruh? Tidak. Yang jadi murid-muridnya Habaib juga banyak. Anda itu apa tidak melihat bagaimana beberapa waktu yang lalu Habib Lutfi itu diantaranya juga diberikan penghargaan oleh Pak Prabowo. Nah, kemudian HRS itu memiliki teman-teman yang teman-temannya juga memiliki jabatan tinggi di TNI atau Polri. Dan Habib Rizik kan pernah ditanya tentang masalah ini, kenapa Habib Rizik itu keras. Dan beliau itu tidak menyangkal, memang saya keras begitu, itu kata beliau. Tapi kepada siapa? Kepada TNI, Polri, pejabat siapapun itu yang katakanlah tidak menegakkan undang-undang sebagaimana mestinya, yang tidak
yang berlaku di luar koridor seharusnya. Baik itu nanti orang-orang yang berpihak secara politik, kalau misalkan dia memang tidak boleh berpihak secara politik, atau kepada orang-orang yang korupsi yang merugikan negara. Itu Habib Rizik itu tegasnya kepada mereka-mereka, itu pun tegasnya kan sebatas bicara, dan itu diatur oleh undang-undang. Dan selama tidak bisa dibuktikan itu ada permasalahan makar terhadap negara, tidak boleh diapa-apain. Ini Bapak Jenderal ini ngomong apa begitu. Kemudian di bagian kedua setelah beliau yang bersangkutan ini berbicara tentang Habib Rizik, mengatakan ya bahwa yang namanya ulama itu pikirannya harus selalu, ya selalu, dia bilang seperti itu, selalu itu daiman, bidawam, pikirannya harus selalu baik, perlakuannya harus selalu baik. Ini Bapak Jenderal ini atau Bapak mantan Jenderal ini dapat kesimpulan itu dari mana, atau mendapatkan khobar itu dari mana? Siapa yang mengatakan seperti itu? Yang maksum itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak melihat ada yang maksum selain Rasulullah. Maka yang selalu baik itu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nanti perbuatan-perbuatan perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dijadikan contoh oleh pengikutnya. Nah, tatkala dijadikan contoh ini, ada yang bisa melaksanakan mayoritasnya, ada yang bisa melaksanakan hanya sebagiannya. Dan kiai itu bukan nabi, mereka itu kadang bisa salah, malah banyak juga yang melakukan kesalahan. Itu sebagai manusia normal begitu. Nah, kemudian kalau misalkan dikatakan nanti, itu kalau kita musalamah dulu ya, melihat keadaan seseorang dari keadaan bahwa dia itu kiai atau katakanlah tadi imam besar begitu ya, itu nggak maksum. Emangnya Syiah kita ini bukan? Ya, kita ini tidak mengenal adanya imam maksum. Itu pun kalau kita musalamah bahwa perkataan keras Habib Rizik ini merupakan perbuatan yang jelek, merupakan perbuatan yang buruk. Padahal landasan syariat itu mengakomodir perkataan-perkataan keras kepada pemimpin, kepada orang-orang yang fasik, kepada orang-orang yang terang-terangan menunjukkan kefasikan, kepada orang-orang yang terang-terangan menunjukkan kesalahan. Itu sah untuk dilaknat. Baca tuh tafsir, ya baca tafsir. Ini kan nanti ada di perkataan rahmatan lil alamin. Nggak paham orang ini. Jadi belajar dulu, jangan ngomong-ngomong agama. Anda muslim, iya, tapi sejauh mana keislaman Anda itu? Jangan-jangan sifat 20 juga tidak menguasai. Udah mau ngomong tentang akhlak, mau ngomong tentang adab. Ya, syariatnya dulu, setelah syariat baru nanti ke adab. Gimana Bapak ini? Kan kiai itu. Ya. Bentar, ini menarik nih. Ucapan baik dan tindakannya juga baik. Jadi kalau ucapannya yang tidak baik, itu bukan Habib namanya itu. Nah. Ya, bukan kiai itu. Nah, itu menafikan kehabiban karena perkataan yang tidak baik. Kalau kita musalamah itu sepakat. Kalau kita sepakat bahwa apa yang dilakukan Habib Rizik ini tidak baik, itu cacat fikir dari awal. Qabil itu anaknya Nabi Adam langsung. Lah kita tahu semua perbuatan Qabil itu bagaimana. Gimana Bapak ini ya? Bapak ini mau jadi apa sebetulnya? Itu tidak bisa dinafikan karena perbuatan jelek. Kalaupun kita tadi musalamah bahwa Habib Rizik itu perbuatannya jelek, dan melaknat orang yang sah untuk dilaknat itu tidak jelek secara syariat, itu bagus. Ya, karena ada tahdzir di situ. Ya, melaknat itu kan bisa saja di sini nih, bisa saja di sini. Di sininya bisa saja mendoakan. Ya, cuman secara zahir itu harus ada orang-orang seperti itu. Melaknat orang yang memang sah untuk dilaknat. Memarahi orang yang memang sah untuk dimarahi. Itu ada fondasi syariatnya. Ya. Seperti bilang bukan kiai aja. Orang Islam juga. Saya orang Muslim. Ya. Mengajarkan selalu Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Agama yang mengajarkan tentang kasih sayang. Ya, tentang kasih sayangnya untuk seluruh alam semesta. Bukan hanya untuk manusia saja, untuk seluruh alam semesta. Ya. Oke, nih Bapak ya, supaya Bapak paham nih. Bapak itu Muslim, saya tidak ada keraguan tentang hal itu. Nama Bapak sudah bagus sekali, kalau tidak salah itu ada Abdurrahmannya ya, AR tuh.
Dudung Abdurrahman. Saya sudah melihat beberapa video Bapak ini. Saya tahu namanya. Dia nanti bikin masjid katanya, namanya apa ya? Lupalah, pokoknya ada Abdurrahmannya begitu. Saya percaya 100% Bapak itu muslim. Tetapi apakah Bapak itu mengetahui standar-standar seseorang menjadi muslim di sisi Allah atau tidak? Saya mau tes itu, mau tanya ya. Kemudian apakah Bapak ini mengetahui apa-apa yang harus diitikodi oleh seorang muslim supaya dia itu benar menjadi seorang muslim di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Nah, nanti orang-orang yang nggak belajar bakal bilang gini, oh itu kan urusan Allah. Enggak, ya itu ilmunya sudah ada, Kalau itu nanti urusan Allah, lah terus bagaimana kita itu bisa mentahqiq keimanan kita, bagaimana kita bisa mentahqiq keislaman kita sehingga kita itu sedikit banyaknya merasa aman tatkala nanti masuk ke yaumil qiyamah, ya keluar dari had kekafiran begitu. Nah, orang-orang yang tidak belajar akan mengatakan demikian. Kemudian tadi mengatakan bahwa Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin yang mengajarkan kasih sayang. Iya, sebagiannya, ya. Tidak semua. Jadi tatkala mengatakan rahmatan lil alamin, itu maksudnya apa? Saya mau kasih saja pertanyaan seperti ini kalau Bapak paham itu ya. Kalau memang rahmatan lil alamin itu sebagaimana yang Bapak paham. Bukankah Islam itu mengajarkan untuk perang? Bahasanya kital itu di situ. Mengajarkan untuk kisos. Itu mau kasih sayang sebagaimana yang Anda pahami. Mengajarkan untuk rajam. Rajam loh. Rajam itu sudah kurang gimana ya? Itu orang dimasukin ke tanah, kemudian ditutup pakai tanah sampai had kepala, kemudian dilemparin pakai batu. Batunya nggak boleh terlalu besar, nggak boleh terlalu kecil, biar kerasa tuh. Itu ada tuh di dalam agama. Mau bilang rahmatan lil alamin sebagaimana yang Anda pahami. Ya, Islam ini punya dua sisi, punya sisi jamaliyah, punya sisi jalaliyah. Islam itu rahmatan lil alamin, iya, tapi fahami maksudnya apa? Rahmatan lil alamin yang dimaksud oleh Allah, yang difahami oleh Rasulullah, bukan yang difahami oleh Anda. Sehingga ada orang keras terhadap kezoliman, ada orang keras terhadap kemungkaran, dikatakan bukan Islam. Yang saya lihat malah Anda tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang agama Islam. Itu yang saya lihat, ya. Bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada semua alam, ya, termasuk di situ kan ada hewan. Apa Anda nggak pernah dengar ada sunnah untuk membinasakan cicak itu? Ya, apa nggak pernah? Malah 1 kali pukulan sekian pahala, 2 kali pukulan sekian pahala, 3 kali pukulan sekian pahala. Kemudian ada kita punya kurban loh, ya, itu disunahkan untuk mengkurbankan. Ya itu kan rahmat, betul, makanya rahmat itu harus dipahami. Dalam satu sisi itu kan menyakiti hewan tuh sampai diambil nyawanya. Ya, itu kita harus paham. Gimana sih Bapak ini, belajar dulu lah Islam yang betul ya. Dan kemudian jangan asal bicara sembarangan. Ya Anda jangan ngomong sembarangan. Jaga dari siksa api neraka. Anda itu. Allah sudah berfirman, ya ayyuhal haladina ku anfusikum wa ahlikum naron. Hai orang-orang yang beriman. Apa sebentar. Ya lagi ya. Siksa api neraka. Allah sudah berfirman, ya ayyuhal haladina ku anfusikum wa ahlikum naron. Ya ayul. Sekali lagi Siksa api neraka. Allah sudah berfirman, ya ayyuhal haladina ku anfusikum wa ahlikum naron. Sekali lagi Pak ya. Orang yang beriman. Sekali lagi nih. Siksa api neraka. Allah sudah berfirman, ya ayyuhal haladina ku anfusikum wa ahlikum naron. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ku anfusikum. Aduh. Bapak ya, kalau sudah pede mengatakan Allah sudah berfirman, itu Al-Qur'annya harus ada di kepala itu. Ya, harus ada di kepala. Ini juga saya sudah mulai hati-hati kan ya. Sekarang itu, kalau misalkan mau membacakan ayat Al-Qur'an, itu harus yakin dulu. Jangan sudah qala Allah Ta'ala kemudian keluar salahnya banyak begitu. Ini udah nggak Roma Irama, nggak Bapak Jenderal ini ya. Orang kalau udah kena segerbong sama PWI ini repot-repot semua. Naudzubillahi min dzalik itu. Ini peringatan dulu untuk diri saya ya, supaya saya lebih hati-hati nih tatkala mengeluarkan ayat Al-Qur'an. Jadi kalau misalkan mengatakan qala Allah Ta'ala, jangan sampai salah.
Itu. Kalau ragu, maka katakan katakan saja, coba cari di dalam Al-Qur'an. Ada yang semakna dengan ini. Jangan meriwayatkan dengan mana pun tidak boleh itu. Di dalam Al-Qur'an itu nggak boleh. Itu harus presisi. Ya. Ini sekali lagi Ya ayulah haladina ku anfusikum wa ahlikum naron. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang kayak begini mau menasihati Habib Rizik, yang macam begini, ya Bapak dengan segala hormat terima kasih atas atas pengabdian Bapak terhadap negara, dan ya Bapak kan makan duit pajak itu ya dari masyarakat, jadi memang sudah kewajibannya seperti itu. Cuman kalau mau ngomong seperti ini Pak, maaf ya, Islam itu bukan milik Anda begitu, ya bukan milik Anda Islam itu. Anda itu harus alim dulu kalau mau ngomong tentang agama itu. Tiba kok ngomong kayak gitu. Ya, ucapan dan tindakan itu harus baik. Ya, harus baik. Saya sebagai orang Islam itu prihatin. Ya, prihatin kalau ada seorang Habib di peringatan Maulid Nabi, bahasa-bahasa dan ucapannya itu kotor, itu saya prihatin itu. Dan saya tidak terima sebagai orang Muslim. Dan yang Oke, Bapak ya belajar lagi ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah terlihat marah di beberapa kesempatan. Coba lihat di Syama'il Muhammadiyah itu, bagaimana sifat marahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di situ. Kalau beliau sedang marah sampai wajahnya memerah, uratnya terlihat. Malah kalau misalkan bahasanya itu ya, ini loh bukan cuma sih sebetulnya, ini masalah besar. Ada sahabat berwudu terlalu cepat ya, berwudunya itu kan di kaki itu suka ada perpecahan ya, namanya rorombeheun kalau kata bahasa Sunda, nggak tahu apa kalau kata bahasa Indonesianya itu, suka ada rorombeheun. Rasulullah itu langsung mengatakan anar neraka begitu. Kalau sekarang itu sambil teriak-teriak dari kejauhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kepada Abu Dzar kalau tidak salah ya, beliau itu pernah mengatakan, apa kamu itu masih ada sisa-sisa jahiliyah begitu. Itu perkataan Rasulullah SAW. Dan kita juga melihat para sahabat itu banyak juga kok yang melaknat itu. Ya, itu ada bagiannya. Perkara yang diperbolehkan di dalam agama, ya dia diperbolehkan. Kan permasalahannya begini, tepat atau tidak orang yang selama ini dikritik oleh Habib Rizik sehingga keluar perkataan-perkataan yang pedas begitu, terdengar. Jangan-jangan Anda merasa begitu. 4 tahun yang lalu ya. Ini sekarang 2025 nih udah ada perbincangan tentang yang bersangkutan ini. Aduh, saya sebagai muslim tidak terima kalau dalam Maulid Nabi. Ya tuh kalau Anda tidak terima gimana kayak caranya begitu? Jangan pakai baju kebesaran TNI Anda itu. Itu sudah abuse of power. Dua, tadi ada pasukan TNI yang ada di Petamburan, yaitu pasukan yang memang kegiatan rutin dari garnisun. Kita kan garnisun, saya sebagai Panglima Kogartap, ya, jadi sebagai Dankor Gatap. Satu wilayah DKI itu terdiri dari darat, laut, udara. Kita rutin melaksanakan patroli-patroli, ya, untuk mengantisipasi ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, sekali lagi saya sampaikan, ya, jangan mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di wilayah Jakarta. Saya Panglimanya. Ya. Gagah benar. Yang coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di Jakarta. Kalau coba-coba mengganggu itu, akan saya hajar nanti. Waduh. Ada barbaju loreng menurunkan baleho Habib Rizik. Itu perintah saya. Itu perintah saya. Karena berapa kali Pol PP nurunkan, dinaikkan lagi. Ya. Perintah saya itu. Begini, ya. Oke, sebentar ya. Bapak ini TNI loh, jabatannya sudah tinggi. Entah sudah jadi jenderal atau belum di sini. Saya nggak lihat bintang ya. Saya nggak terlalu paham hierarki dari TNI itu. Cuman begini Pak ya. Bapak itu TNI, Tentara Nasional Indonesia. Lah kok yang dihadapi Habib Rizik itu apa-apaan? Apa ada teguran atau tidak dari atasannya ini, beliau ini? Ya. Itu saat itu kan masih Pak Jokowi ya, masih jaya-jayanya, makanya dibiarin aja kelakuan kayak gini itu nggak boleh Pak. Itu kalau mau ya, nanti yang bersangkutan tadi akan mengatakan harus ada izin dan lain sebagainya. Itu urusan Satpol PP, bukan urusan TNI.
Gimana TNI ikut-ikutan masalah kayak gitu? Ya, Anda itu ya kalau mau nih menjaga kedaulatan Indonesia, terkhusus wilayah Jakarta. Coba lihat di sana ya. Kemarin itu kan ramai-ramainya permasalahan ada ada dok ya, ada docking kapal laut di situ. Yang mana orang itu bisa ke China dan lain sebagainya lah. Saya gak terlalu mengikuti juga begitu. Itu ada isu-isunya. Itulah Pak yang diperhatikan begitu. Itu yang mengancam kedaulatan. Ya apa Habib Rizik mengancam kedaulatan? Nggak ada. Itu dulu berkumpul ya jutaan orang ya kalau tidak salah, itu yang 212 itu berkumpul, nggak ada masalah, tertib aman. Gimana sih Bapak ini? Tiba-tiba sekarang dengan bangganya jangan macam-macam di Jakarta ini ya. Saya yang yang punya wilayah baguslah, alhamdulillah begitu. Alhamdulillah ada yang menjaga, nggak usah keluar-keluar juga, itu kan sudah topoksi Anda begitu ya. Cuman apakah saat Anda menurunkan baligo ini, perbuatan Anda ini dilindungi oleh undang-undang atau tidak? Itu pertanyaannya. Ya, TNI itu urusannya keluar, Pak, bukan ke dalam. Keluar urusannya itu, bukan ke dalam. Di situ ada apa? Ada Satpol PP. Kalau memang itu melanggar peraturan, berarti kan pidana tuh, kan ada polisi di situ. Ya, ini tidak profesional. Lah kok di Indonesia ini bingung saya ya. Kalau punya jabatan itu seolah-olah punya negara aja. Semua aturan dilabrak, aturan-aturan dilanggar begitu ya. Ya, sholat dilanggar mah bukan peraturan, Pak. Di musola maksudnya. Buat yang nggak tahu. Kalau siapapun di Republik ini, siapapun, ini negara-negara hukum. Ini negara-negara hukum. Harus taat kepada hukum. Ya kalau masang baleho itu udah jelas ada aturannya. Ada bayar pajaknya. Tempatnya juga sudah ditentukan. Jangan seenaknya sendiri. Ya. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar. Nggak ada itu. Ya. Oke, Bapak Jenderal yang terhormat atau mantan jenderal ya. Coba itu perkataan itu direkam, kemudian pakai headset ya, didengar sendiri. Negara ini negara hukum. Apakah tatkala Anda mencabut baligo-baligo itu, Anda sedang bertindak sesuai dengan hukum? Apakah tatkala Anda tadi dengan seenaknya menafsirkan Al-Quran, mengutip ayat Al-Quran ya salah juga, kemudian mengatakan rahmatan lil alamin, apakah itu Anda sedang berbicara di bawah kapasitas Anda? Anda sedang pakai seragam itu. Ya. Sudahlah. Ya, sudahlah. Masya Allah. Ini dengerin sendiri. Pakai headset. Dengerin sendiri, Pak. Nggak ada. Jangan coba-coba pokoknya. Jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Ya. Oke, itu entah sebelum FPI yang dulu dibubarkan atau sebelum ya. Mungkin sebelum. Dan memang sudah dibubarkan kan. Yang dulunya, yang Front Pembela Islamnya itu. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Ya. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur. Tak sukanya sendiri. Ingat ya. Saya katakan. Ya, itu perintah saya. Kalau nggak benar. Ya. Dan ini akan saya bersihkan semua. Akan saya bersihkan. Tidak ada itu baleho-baleho yang mengajak revolusi. Aduh, Masya Allah. Dan segala macam. Ya, saya peringatkan. Pak, kalau seperti itu kan sudah pidana, laporin ke polisi begitu. Ya, saya akan bersihkan semua balik. Bapak, ya itu terlalu besar untuk Anda, Pak. Jabatan Anda itu terlalu tinggi buat ngeberesin baligo. Ya, Masya Allah, ini kayak yang gagah. Kayak bawa apa ya? Bawa pentungan gitu ya. Mana? Cicak-cicak itu. Bawa pentungan gitu. Aduh, Masya Allah, Pak Habib Rizik itu enggak. Habib Rizik itu tidak tidak membahayakan negara. Beliau itu tidak membahayakan negara. Beliau itu sedang menggunakan hak konstitusionalnya. Itu hak asasi beliau buat berbicara. Itu yang sedang dilaksanakan, bukan makar. Makanya yang mau nanti urusannya kan polisi-polisi ya, itu juga kan polsek cukup ya, kalau itu ya Polres begitu.
Apa membahayakannya Habib Rizik ini? Nggak ada. Tidak ada membahayakan beliau ini. Jadi sikap Bapak seperti ini kepada seorang Habib Rizik loh. Tadi Bapak mengatakan jadi seenaknya aturan jadi semau mereka. Habib Rizik itu tidak memiliki kompetensi untuk mengatur apapun. Aturan itu adanya di DPR, Bapak. Ya. Adanya di DPR untuk menggodok aturan itu. Tanya juga sama presiden. Presiden bisa mengeluarkan Kepres tuh. Itu yang mengatur. Habib Rizik itu kalaupun maksimalnya gitu ya, muntahal amri, beliau itu mengutarakan inspirasi. Itu yang beliau lakukan. Dan supaya dilihat beliau itu mengajak orang banyak dan itu dilindungi oleh negara. Kemudian tiba-tiba tanpa persidangan, tanpa apa mengatakan ini ada mengganggu kedaulatan, ini ada mengganggu keamanan, persidangannya kagak ada. Ya, Bapak yang terhormat begitu, tolonglah gimana ya? Ini sudah lama ya. Cuman ada video yang terbaru dan ada dugaan kasus terhadap beliau ini, mungkin nanti akan kita lanjutkan. Mudah-mudahan sampai sini dulu ada manfaatnya ya. Jadi kesimpulannya dulu lah. Kenapa orang-orang itu, kesimpulannya nih, kenapa orang-orang itu tatkala bergabung sama si Imad, baik secara resmi atau tidak. Saya tidak mengatakan beliau ini bergabung sama PWLS secara resmi, tidak ya. Tetapi beliau itu menghadiri beberapa acara, hadir di acara resminya PWLS dengan orang-orang yang ikonik di situ, hadir di situ ada. Kenapa orang-orang kalau sudah seperti itu, pola pikirnya kok jadi awut-awutan? Bukan hanya di dalam hal agama, di dalam hal logika dasarnya pun acak-acakan begitu. Ini saya khawatirkan. Mudah-mudahan ini bukanlah azab yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bukan, ya. Mudah-mudahan cepat kembalilah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, selesaikan permasalahan negeri ini dengan hati yang tenang. Ingin kebaikan buat negara ini, begitu. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.